Topik bahasan kali ini adalah tentang persamaan linear suatu variabel. Jadi di sini kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa yang dinamakan dengan persamaan linear. Jadi kalau kata-kata persamaan itu artinya adalah dia ada tanda sama dengan. Jadi di sini kalau kita lihat di sini semuanya ada tanda sama dengan, ini ada sama dengan, ini ada sama dengan, ini ada sama dengan, ini ada sama dengan. Nah, ini namanya persamaan. Yang dinamakan dengan persamaan linear. Linear itu berarti artinya persamaannya itu adalah pangkat 1, bukan pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk yang seperti ini, Y sama dengan 2X kuadrat plus 5, ini bukan persamaan linear namanya. Jadi ini persamaan kuadrat, karena dia pangkatnya itu ada pangkat 2-nya. Atau mungkin bentuknya itu dia kalau misalkan kita kaliin akan muncul pangkat 2. Misalnya kayak seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini kita kaliin ke sana, maka dia nanti akan muncul pangkat 2 pada saat X dikali sama 3X. Jadi itu bukan termasuk persamaan linear. Terus kemudian satu variabel, yaitu adalah artinya adalah variabelnya cuma satu. Jadi di sini kalau kayak seperti nomor 1 bukan, ini persamaan linear betul. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Cuma di sini variabelnya 2. Jadi ini nggak termasuk persamaan linear satu variabel. Bukan termasuk topik bahasan yang kita mau bahas kali ini. Yang nomor 2 itu adalah persamaan linear, ya betul, karena ini adalah pangkatnya itu pangkat 1. Terus kemudian satu variabel, ya betul, karena di sini variabelnya cuma ada satu doang, yaitu adalah X. Untuk yang nomor 3, kalau kita bilang bahwa ini adalah persamaan linear, itu adalah betul, tapi variabelnya bukan 1, tapi di sini adalah 2. Jadi bukan termasuk topik bahasan punya aljabar kelas 7, itu nanti akan diajarin di kelas 8. Variabelnya ada 2, yaitu adalah X sama Y, jadi ini nggak termasuk. Yang nomor 4 juga nggak termasuk, karena di sini pangkatnya itu adalah pangkat 1, tapi variabelnya ada 2. Jadi dia nggak termasuk dari persamaan linear satu variabel. Untuk yang nomor 5, itu termasuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di sini pangkat 1 semuanya, dan kalau misalkan dia dikaliin, dia nggak ada yang muncul pangkat 2, sama kayak seperti yang ini. Ini akan muncul pangkat 2. Jadi ini termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, sementara yang nomor 6 itu nggak termasuk persamaan linear satu variabel, karena kalau misalkan ini dikali silang, maka dia akan muncul pangkat 2. Jadi kalau misalkan di sini kita tulis 2X tambah 3X tambah 4 sama dengan 6, maka di sini kalau kita kaliin, dia akan muncul 2X kuadrat, dan itu bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan? Kalau kita mau menyelesaikan, berarti kita akan mengelompokkan mereka, variabel dan variabel dicampurin jadi satu, sementara angka dan angka dicampurin jadi satu. Jadi contohnya kayak seperti nomor 1. Kalau kita mau menyelesaikan, berarti artinya 5-nya dipindah dulu di sisi sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin, 5-nya dipindah tempat. Kalau dia dipindah ruas, maka tandanya akan berubah menjadi minus daripada semula. Jadi kalau di sebelah kiri itu dia positif, maka kalau dia dipindah ke sebelah kanan, itu berarti tandanya jadi minus. Kemudian diselesain, minus 3, minus 5, berarti hasilnya adalah minus 8. Ingat kalau misalkan kita mau nyelesain penjumlahan atau pengurangan daripada bilangan bulat, kalau kita punya minus 3, di sini kan angkanya ada minus 3, minus 1, misalkan saya tulis minus 1, minus 2, minus 3, kita mau mencari minus 3, minus 5, berarti kita melihatnya dari minus 3, terus kemudian gerak 5 satuan ke kiri. Waduh, kurang banyak ya. Salah antisipasi. Di sini berarti 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kalau misalkan kita cari, hasilnya adalah minus 8. Terus kemudian kita tinggal cari tahu hasilnya, ini bentuknya adalah kali, jadi pada saat 2-nya dipindah ke sebelah kanan, maka hasilnya akan jadi bagi. Berarti minus 8 dibagi sama 2, X-nya hasilnya adalah minus 4. Kalau kita mau tulisin dia sebagai jawaban, cara nulisnya kayak gini, pakai kurung kurawal, minus 4 tutup kurung kurawal. Nah, ini biasanya ditulisin dalam bentuk himpunan penyelesaian. Jadi cara penyelesaiannya seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Saya mau pakai warna yang berbeda mungkin supaya gampang untuk dilihat. Jadi di sini kalau misalkan kita punya bentuk perkalian, kita kaliin dulu. Jadi 2 dikali X sama 2 dikali 1, jadi tulis 7X ditambah sama 3.
sama dengan 2x dikurangi 2, x sama x kumpulin jadi 1, jadi 2x-nya ditarik ke sebelah kiri aja, dia akan jadi minus. Terus kemudian minus 2 nggak berubah, 3-nya dipindah ke sebelah kanan, berarti dia minus 3. Jadi di sini kalau kita selesaiin 5x sama dengan minus 5, x-nya ketemu. Minus 5 dibagi dengan 5, karena ini bentuknya kali, jadi kalau dia pindah ruas, maka dia akan jadi bagi. X-nya ketemunya min 1. Contoh yang berikutnya, minusnya terserah mau ditaruh di mana, ditaruh di bawah boleh, ditaruh di atas boleh. Misalkan saya ikutin ke atas, berarti di sini kita kali silang namanya x plus 1-nya itu dikali ke sebelah kiri, x plus 4-nya dikali ke sebelah kanan, seperti itu. Nah, sekarang kemudian dibuka kurungnya, 2x ditambah sama 2 sama dengan minus x dikurangi 4. Terus kemudian x-nya dikumpulin jadi 1, di sebelah kiri boleh, di sebelah kanan boleh, 2-nya pindah ke sebelah kanan, berarti dia jadi minus. Berarti di sini kita punya 3x sama dengan minus 6, x-nya ketemu sama dengan minus 2. Cara nyelesainya seperti itu. Meningkat ke yang lebih susah. Jadi di sini kalau kita punya bentuk seperti ini, kita kaliin dulu, dibuka dulu supaya dia bisa ketahuan x-nya itu ada siapa aja. Jadi kita kaliin masuk, ini kali ini ada minusnya, jadi minus itu punya 2, berarti x minus 2, terus kemudian ini kali masuk ke sono, berarti plus 2, minus 3x, ini kali ini, terus kemudian ini kali ini, jangan lupa tandanya berubah, plus 3 sama dengan 4x dikurangi sama 4, minus 5x ditambah sama 5, disederhanain dulu untuk masing-masing ruas. Di sini ada, kalau bingung ya dideketin dulu, ini sama ini, berarti hasilnya adalah minus 2x, terus kemudian minus 2 tambah 2 habis, di sini ada plus 3, terus kemudian x-nya, ini sama ini, berarti hasilnya adalah minus x, kemudian angka sama angka, minus 4 tambah 5, berarti adalah plus 1, x-nya kumpulin jadi 1, di sebelah kiri semua boleh, di sebelah kanan semua boleh, 3-nya dipindah ke sebelah kanan, ini hasilnya adalah minus x sama dengan minus 2, berarti x-nya ketemu sama dengan 2. Jawabannya ditulis dalam bentuk kurung kurawal. Udah, kemudian untuk soal nomor 5, selesaiin dulu yang di dalam tanda kurung, jadi kurung kurawalnya nggak usah dibuka, berarti 2x. Kadang-kadang ada beberapa guru yang menuliskan seperti ini ya, jadi maksudnya ini adalah langkah lanjutannya. 2x minus kurung kurawalnya tetap, ini dikali masuk, berarti kita punya 3x dikurangi 3, minus 4x dikurangi 1, tutup kurung kurawal sama dengan 1. Selesaiin dulu yang di dalam kurung kurawal ya, supaya dia itu nggak bikin langkahnya tambah panjang. Minus kurung kurawalnya tetap ada, berarti x sama x-nya digabung jadi 1, minus x, minus 3 minus 1-nya dalam hal ini adalah minus 4. Terus kemudian baru dibuka kurung kurawalnya, 2x dikurangi ini kali ini, berarti adalah x positif. Ini dikali sama ini berarti adalah plus 4, hasilnya 1. 2x ditambah sama x, hasilnya adalah 3x. 4-nya dipindah ke sebelah kanan, berarti kita punya 3x sama dengan minus 3, berarti x-nya ketemu sama dengan minus 1. Oke. Contoh berikutnya, nomor 6, meningkat lebih susah ya, makin lama makin susah. Jadi kita selesaiin dari kurung yang paling dalam, yang dia tuh nggak bisa diselesain, jangan diselesain dulu, biar aja. Jadi di sini kita punya 1 minus kurung kotak, 1 minus kurung kurawal, nggak bisa diapa-apain. 1 minus, ini dibuka kurungnya, jadi ini kali ini, minus 1, ini kali ini, berarti plus 1. Terus kemudian dikurangi x, tutup kurung kurawal, terus kemudian ada minus x, tutup kurung kotak, ditambah sama x sama dengan 2. Mungkin satunya dipindah ke sebelah kanan aja, jadi maksudnya ini dipindah ke sebelah sono, berarti kita akan punya minusnya itu punya yang kurung kotak. 1 minus, ini sama ini habis, ini sama ini habis, berarti dia nggak ada nilai apa-apa yang di dalam kurung kurawal, berarti di sini ada minus, ini 0 hasilnya, berarti udah buang aja termasuk tanda ini. Kemudian ada minus x itu punya yang ini, tutup kurung kotak ditambah x sama dengan 2 minus 1, satunya dipindah ke sebelah kanan. Kemudian ini dibuka kurung, minus 1 ditambah sama x sama dengan 1. Ini sama ini ada hasilnya adalah 2x, minus satunya dipindah ke sebelah kanan, berarti jadi plus
2x sama dengan 2, x-nya ketemu sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Terus kemudian yang berikutnya, kalau dia penyebutnya nggak sama, di sini kan penyebutnya kan per 1. Jadi kita samain menyebut. Jadi di sini x plus 2 sama dengan 2 minus x per 3. Di sini dibikin per 3. Berarti dari sini ke sini kan dikali sama 3. Berarti yang atas dikali sama 3 juga. Hasilnya adalah 6. Penyebutnya digabung jadi 1 aja. 2 minus x minus 6 disederhanain dulu. Berarti angka sama angkanya digabung jadi 1. Minus 4 minus x per 3. Terus kemudian 3-nya tinggal dikali silang. Di sini 2. 3-nya dikali silang ke kiri. Berarti kita punya 3x plus 2. Kalau bisa langsung ya silahkan langsung. Minus 4 minus x dibuka kurung. Sama dengan minus 4 minus x. X yang dipindah sebelah kiri boleh, dipindah sebelah kanan boleh. Saya mau pindahin ke sebelah kiri aja, X-nya berarti 3X dipindah ke sebelah kanan. Di sini ada plus 4, 10 sama dengan minus 4X. Nah, X-nya ketemu sama dengan 10 dibagi sama minus 4, berarti hasilnya adalah minus 5 per 2. Kemudian contoh nomor 8. Di sini ada pecahan, terserah mau penyelesaiannya bagaimana. Tapi kita selesaiin yang bagian dalam dulu. Jadi di sini kita kaliin sama yang dalam. Ada beberapa yang nggak bisa diapa-apain, ya sudah nggak usah diapa-apain. Jadi di sini ada setengah kurung kotak 2 per 3 kurung kurawal 3 per 4 kali masuk ya. 3 per 4 kali masuk berarti artinya 3 per 4 dikali sama ini. Jadi atas dikali sama atas langsung aja. 3 dikali sama 3x berarti hasilnya adalah 9x. Terus kemudian 3 dikali sama minus 3 berarti minus 9 dibagi sama 8 hasil dari 4 kali 2. Terus kemudian ditambah dengan 3 per 4 dikali sama ini berarti hasilnya adalah 3. Terus kemudian di sini ada minus 6 tutup kurung kurawal. Ini ada minus 8 tutup kurung kotak sama dengan 1. Selesaiin yang dalam dulu. Jadi setengahnya nggak bisa ngapa-ngapain. 2 per 3-nya biar. Terus kemudian ini sama ini ditambahin. Berarti kita punya 9x dikurangi 9 dibagi sama 8. Minus 3. Terus kemudian kita samain menyebut. Ini satunya nggak ngapa-ngapain. Terus kemudian 2 per 3. Samain menyebut per 8. Berarti di sini 9x kurangi 9. Dikurangi sama 24. Jadi di sini kan per 1 dari penyebut 1 mau jadi per 8 berarti kali 8. Berarti 3-nya juga dikali 8. Tutup kurung kurawal. Dengan 1 itu nggak ada perubahan. Setengahnya biar disederhanain dulu yang bisa disederhanain. 2 per 3 kurung kurawal 9x. Ini minus 9 minus 24 berarti minus 33 dibagi sama 8. Tutup kurung kurawal dikurangi 8. Nah, ini kemudian kita kaliin. 2 per 3 dikali ini, 2 per 3 dikali ini juga. Tulis di sebelah kanan. Ini tanda untuk langkah lanjutannya. Setengah. Kali masuk. Berarti kita bisa kaliin dengan kita kaliin, atau saya tulis dulu 2 per 3 dikali sama 9x dikurangi sama 33 dibagi sama 8 karena ini bisa disederhanain, dikurangi 2 per 3 dikali sama 8 sama dengan 1. Jadi di sini dicoret, ini sama ini bisa dicoret, berarti bagi 2. Terus kemudian ini sebenarnya juga bisa dicoret, jadi kalau misalkan kita faktorin 3-nya, di sini kita bisa tulis 3x dikurangi sama 11. Coba kita lihat ya, ini kali ini 9x, ini dikali sama ini, minus 33, jadi benar, 3 sama 3-nya ini bisa dicoret, 2 sama 8 ini juga bisa, 2 sama 8, oh nggak bisa dicoret, oke, berarti di sini kita punya setengah, nggak kurung, sisanya adalah 3x dikurangi 11 dibagi 4, terus kemudian dikurangi dengan 16 dibagi 3, sama dengan 1, kali masuk boleh, sama ini nyebut dulu juga boleh, 4 sama 3 terserah. Jadi ini dikali sama ini dikali sama ini, berarti hasilnya adalah 3x dikurangi 11 dibagi 8, dikurangi dengan setengah dikali 16 per 3 kan, 2 sama 16-nya bisa dicoret, berarti 8 per 3 sama dengan 1, 8 per 3 dipindah ke sebelah kanan, ini agak panjang dikit ya,
3x dikurangi 11 dibagi sama 8 sama dengan 1 ditambah dengan 8/3. Berarti di sini kalau kita sederhanain 3x min 11 dibagi 8 sama dengan, ya samain nyebut, ini kan per 1. Berarti hasilnya adalah 11/3. Terus kemudian dikali silang. 3x dikurangi 11 sama dengan 88 dikali 9x dikurangi 33 sama dengan 88. 9x sama dengan 88 ditambah sama 33. 121, berarti x-nya ketemu, 121 dibagi sama 9. Disederhanain, dibagi 3 nggak bisa, 9 juga nggak bisa. Berarti hasilnya adalah 121/9. Setengah 2/3, 3/4. Soalnya 3x min 3/2, 3x dikurangi 3/2, terus kemudian plus 4 min 6 min 8. Plus 4 min 6 min 8 sama dengan 1. Jadi di sini pada prinsipnya adalah plus 4 min 6 min 8 sama dengan 1. Ya toh. Pada prinsipnya adalah kita ngilangin yang kali-kaliannya itu. Jadi di sini saya ilangin dulu duanya dengan cara dikali 2. Jadi pada saat dia dikali 2, yang ini tuh hilang, tinggal 1. Berarti ini dikali 2, ini dikali 2. Jadi ini dia udah nggak usah lagi. Nanti kita punya 2/3 kurung kurawal 3/4 buka kurung 3x dikurangi 3/2 tambah 4. Jadi kita nggak menyelesaikan dalamnya ya. Minus 6. Ini ada tutup kurung kurawal. Ini ada minus 8. Dan jangan lupa ini juga dikali sama 2. Berarti hasilnya 2. 8-nya dipindah ruas dulu. Berarti kita punya 2/3 buka kurung kurawal. 3x minus 3/2 tambah 4. Minus 6 tutup kurung kurawal. 8 pindah ke sana itu 10. Nah, sekarang kita kaliin suatu angka agar supaya yang ini hilang. Jadi dikali dengan 3/2. Jadi pada saat dikali dengan 3/2, 2/3 sudah hilang. Berarti tinggal 3/4. 3x dikurangi 3/2 tambah 4 dikurangi 6. Nah, 10-nya dikali sama 3/2. Jadi ini kita bisa coret. 5 kali 3, 15. Nah, sekarang 6-nya dipindah ruas. 6-nya dipindah ruas ke sebelah sana. 3/4-nya nggak ada perubahan. 3x minus 3/2 tambah 4 sama dengan 21. 6-nya dipindah ke sebelah kanan ya, berarti jadi positif. Nah, sekarang kita kaliin dengan suatu angka agar supaya 3/4-nya hilang nih. Nah, sekarang sudah hilang. 3x minus 3/2 tambah 4 sama dengan ini dikali 4/3. 21 kali 4/3 berarti ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 28. Saya tulis di sebelah kanan ya. 3x minus 3/2 tambah 4 dulu. Tulis soalnya dulu, dipindah ruas. Berarti 3x minus 3 sama dengan 24. 4 dipindah sebelah kanan jadi minus. 3x dikurangi 3 sama dengan kali silang. 2 dikali 24 berarti 48. 3x sama dengan 51. X sama dengan 51/3. Berarti di sini hasilnya adalah 1/21/17. Oke, itu adalah cara lainnya. Oke, untuk yang tadi yang nomor 8 itu ada kesalahannya di sini. Di sini kan dia kan dikali dengan 8, padahal sebenarnya dia nggak boleh. Coba kita lihat ya. Di sini kan 2/3 dikali dengan 2/3 ini dikali dengan ini. Tetapi sebenarnya kan kurungnya kan hanya sampai sini aja. Hanya sampai sini saja. Berarti kesimpulannya 8 itu nggak dikali dengan 2/3. Jadi sebenarnya ini nggak ada jalurnya. Jadi di sini ada yang harus dibenerin. Coba saya hapus dulu yang kita bisa hapus. Yang ini saya hapus dulu agar supaya ada tempat untuk ngerjain. Ada kesalahan dalam hal ngaliin, padahal seharusnya itu nggak perlu dikaliin.
Ya, tempatnya udah bersih. Nah, sekarang saya tulis pakai warna biru aja. Lanjutannya, setengah dikali dengan 2/3, dikali cuma dengan sisi yang depan doang. Jadi di sini kita bisa tulis 2/3. Ini yang di sini itu ada, kita bisa faktorin agar supaya dia bisa dicoret tiganya, dibagi sama 8, dikurangi sama 8. Jadi dia nggak dikali sama 2/3 ya. Sama dengan 1. Ini kita bisa coret sama ini kita bisa coret dengan ini. Berarti di sini kita punya setengah, buka kurung, 3x dikurangi sama 11 dibagi sama 4 dikurangi sama 8. Nah, setengahnya ini baru dikali sama mereka berdua, gara-gara dia kan dikurung dan dikali sama setengah. Jadi kita punya 3x dikurangi 11 dibagi 8 dikurangi 4 sama dengan 1. 4-nya dipindah ruas, 3x dikurangi 11 dibagi 8 sama dengan 5. Terus kemudian ini kali silang ke sana, 3x dikurangi 11 sama dengan 40, 3x sama dengan 51, x-nya ketemu. 51 dibagi 3, berarti hasilnya adalah 17. Jadi kita bisa tulis jawabannya seperti ini. Sekarang untuk nomor berikutnya, agak berbeda karena di sini dia kayak seakan-akan nggak ada angkanya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat, kita suruh nyari tahu nilai X, tapi dia harus menyatakan dalam A, B, dan C. Jadi maksudnya di sini A, B, dan C itu jangan dianggap sebagai variabel. A, B, dan C itu dianggap angka. Jadi yang kita kumpulin itu hanya variabel-variabel X. Oke, contohnya nomor 9. X-nya sudah ngumpul jadi 1, berarti benar. X-nya ditarik keluar. Di sini X-nya ditarik keluar, berarti sisanya adalah, mikirnya kayak gini ya. Sama dengan A min B. Jadi di sini X dikali sama siapa, balik lagi ke A. Jadi dalam hal ini adalah A. X dikali sama siapa, hasilnya adalah BX. Berarti di sini adalah B. Jadi kita bisa tulis X kali A min B sama dengan A min B. Nah, di sini kita mau nyari tahu X-nya, berarti A min B-nya pindah ke sono, pindah ke sebelah kanan dalam bentuk pembagian. Jadi kita bisa tulis seperti itu. X-nya berarti sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kayak seperti nomor 10? Kalau kita mau ngerjain yang nomor 10, maka kita harus lihat dulu X-nya ada di mana aja. Dalam hal ini, X-nya itu ada di sini, dan X-nya ada di dalam sini. Jadi yang di dalam sini kita harus buka, tetapi yang di sebelah sini kita nggak usah dibuka, nggak usah dikali jadi 1. Atau kalau misalkan bingung, ya boleh dikali 1. Dikali masuk satu-satu gitu, tapi nanti dikumpulin lagi. Jadi kalau kita kaliin satu-satu, kita punya AB, BX, X, terus kemudian yang sebelah kanan dibuka, AB, BX, ditambah dengan C. Yang ada X-nya kumpulin jadi 1 ya. AB dan AB di sini bisa coret karena variabelnya sama. Berarti kita punya BX, X, terus kemudian ini dipindah ke sebelah kiri. BX hasilnya sama dengan C karena sudah nggak ada variabel lagi. BX sama BX kita bisa tambah 2BX ditambah dengan X sama dengan C. X-nya ditarik keluar, berarti kita punya 2B ditambah sama 1, hasilnya sama dengan C. Berarti X-nya ketemu. Ini bentuknya kali, berarti pindah ke sebelah kanannya jadi bagi. 2B tambah 1. Hasilnya seperti itu, atau kalau kita tulis dalam bentuk kurung kurawal, kita bisa tulisin C dibagi sama 2B tambah 1. Gitu caranya. Oke, contoh yang lain lagi. Sama, cuma di sini agak lebih ribet sedikit. Kalau kita melihat seperti ini, dia ada penjumlahan dan penyebutnya nggak sama, kita sama menyebut. Berarti penyebutnya di sini adalah KPK daripada B sama A. Jadi di sini AB, dari penyebut ini mau ke penyebut AB kurang dikali A, berarti kita punya A kuadrat X, karena AX dikali sama A. Terus kemudian BX dikali sama B, berarti dalam hal ini jadi B kuadrat. Jadi di sini kita punya A kuadrat, B kuadrat dibagi sama B, ini dikali silang ke sebelah kanan. Terus kemudian X-nya yang di sebelah kiri nanti ditarik keluar. Jadi kita punya A kuadrat tambah B kuadrat dibagi sama B dikali sama AB. Ini bisa dicoret B-nya. Terus kemudian X-nya itu kita bisa tarik keluar. Berarti sisanya ada A kuadrat plus B kuadrat. Coba cek ya. Ini kali ini kan hasilnya yang ini. Ini kali ini hasilnya kan yang ini. Jadi kita punya A
kuadrat tambah B kuadrat. Hasilnya dikali A, jadi X-nya ketemu. A kuadrat tambah B kuadrat dikali sama A dibagi sama A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, yang ini bisa dicoret. Jadi hasilnya A aja.